Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik semua ya. Hmm. Oh ya, untuk kali ini saya mau share pengalaman aja ya. Share pengalaman bagaimana saya dulu jualan online dari 2013-2014. Pengalaman yang mungkin bisa ini ya bermanfaat bagi teman-teman yang baru pemula untuk jualan online. Oke, untuk share kali ini ya ada simple aja sih, ada tiga tips ya. Nanti akan saya jelasin. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Oke. Nah, untuk saat ini ya, untuk saat ini saya pakai judul cara riset barang dulu. Kenapa jualan online harus di riset dulu? Iya, nggak semua jualan online, nggak jualan online aja yang perlu ada riset ya. Offline pun banyak riset dan riset ini membutuhkan kalau misalnya offline itu banyak banget makan biayanya. Sedangkan riset secara online ini bahkan cuma bisa gratis kita lakuinnya. Saya ngeriset barang online itu tuh nggak butuh modal. Kenapa saya nggak butuh modal? Saya cuma apa namanya coba-coba dan ya kita tahu hasilnya kayak apa gitu. Nah, adapun langkah-langkahnya kayak gini. Jadi sebelum kita jualan online, entah itu teman-teman mau jualan offline maupun online, tapi khusus ini jualan online, bagaimana biar barang kita tuh laku dan laris ya. Itu yang pertama adalah kenali target pasar. Kita mau jualan apa sih? Target pasarnya harus jelas dulu. Mau menengah ke atas kayak menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, dari sini kita bisa tentuin barangnya. Kalau misalnya teman-teman mau main yang kelas menengah atau menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kalau misalnya menengah ke atas, itu biasanya barangnya itu yang kualitasnya bagus, barangnya ada, ya, kemasannya bagus. Kalau targetnya menengah ke bawah, yang penting murah, gitu. Yang penting murah, gitu kan. Nah, dari sini teman-teman harus kenali target pasar. Permasalahannya nanti ada di barang. Ya. Terus kemudian target pasar selain menengah ke atas ke bawah atau menengah ke atas, teman-teman dipetakan lagi mau main ke pasarnya tuh segmen atau pasarnya itu untuk penduduk lokal di sekitar teman-teman misalnya satu daerah ya, kabupaten atau satu provinsi. Nah, teman-teman harus paham itu. Terus kalau misalnya teman-teman, wah aku pengennya ke luar negeri. Nah, itu bisa dipetakan. Kalau keluar negeri itu apa namanya quality controlnya kayak apa kayak gitu. Kalau misalnya saya pengennya ke seluruh Indonesia, nah ada juga. Jadi ada ininya ya. Target pasar itu ada beberapa kategori kalau menurut saya ya. Jadi teman-teman harus kenali barangnya tadi apa target pasarnya tadi mau menengah ke atas atau menengah ke bawah, terus kemudian target pasarnya untuk lokasinya itu mau ke daerah lokal, daerah sekitar, satu provinsi atau seluruh Indonesia atau ke luar negeri. Dan itu harus di eh, apa namanya dituliskan dari sekarang di inilah sama teman-teman harus tahu dan paham. Soalnya apa? Itu nanti beda sama pemasarannya. Kalau misalnya kita nggak mengenali, misalnya kayak gini, saya dulu produknya emang produk lokal, tapi saya pengennya ini bisa dijangkau ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri gitu kan. Nah, itu berkaitan dengan cara promosiin saya. Misalnya saya pengennya untuk produknya ini biar dikenal ke seluruh Indonesia. Makanya saya masuk ke misalnya jualan di Facebook ke grup-grup yang di situ jual beli ke seluruh Indonesia. Misalnya di Indonesia ada berapa provinsi sih, ada berapa kabupaten. Nah, kita masuk ke semuanya kalau seluruh Indonesia. Nah, kalau dulu saya targetnya juga ke luar negeri, saya Hong Kong, Taiwan, ya, kemudian dapat dari Saudi juga pernah. Nah, itu bagaimana caranya? Saya gabung ke grup ke TKI TKW. Ya, kan ada tuh di Facebook
Misalnya grup TKI TKW, misalnya kayak gini ya. Jadi ini berkaitan dengan pasar. Misalnya kita nyari ke grupnya ya. Grup misalnya kita cari aja grup TKI TKW ya. Misalnya TKI TKW. Nah, ini kan banyak nih ya. Nah, teman-teman masuk di sini untuk jualan. Bisa. Kenapa targetnya mereka? Ya. Kenapa teman-teman saya saranin kalau misalnya luar negeri targetnya mereka? Mereka tuh orang-orang berduit dan jujur kalau saya akui ya bahasa Inggris saya kurang bagus. Jadi, kalau misalnya kita jualan produk ke orang Indonesia kan bahasanya kita udah paham nih. Makanya kan saya ambil target orang yang tinggal di luar negeri yaitu orang Indonesia gitu maksudnya. Jadi targetnya luar negeri tapi targetnya orang Indonesia gitu yang tinggal di sana. Kayak di kemarin apa dulu pernah ngirim ke itu apa namanya? Ke England ya. Itu minyak bulus dan itu komunikasinya pakai Indonesia. Ke Saudi juga, Taiwan juga, ya semuanya karena di sini saya mainnya. Nah, ini berkaitan dengan tadi kalau teman-teman di target pasar ini kenali target pasarnya. Jadi harus harus di ini dulu dibedain dari sekarang. Harus paham benar. Soalnya nanti berkaitan dengan cara marketing atau cara promosiinnya. Terus kemudian yang kedua, itu barangnya harus berkualitas ya. Kualitasnya oke dan dibutuhkan pasar. Nah, cara mengetahui barang ini berkualitas bagaimana dan dibutuhkan pasar? Oke, kalau saya caranya gini. Kalau misalnya ini saya ambil contoh teman-teman misalnya ngikutin flash sale. Nah, flash sale kayak gini. Nah, ini kan ada beberapa ya, ada beberapa produk yang di flash salein. Misalnya produk ini dispenser air. Nah, kita harus tahu nih produk kualitasnya kayak ini ngeceknya. Kalau saya ngeriset misalnya dari marketplace ya, entah itu teman-teman carinya di Shopee maupun Tokopedia silahkan. Ini kebetulan yang saya pakai ini adalah Shopee ya, Shopee flash sale-nya Shopee. Nah, ini kebetulan dia nawarin untuk produknya ini ada dispenser air galon ya, yang elektrik. Ini tuh bintangnya 4,6. Nah, ini kalau saya saranin adalah di atas 4,5 dan ini 4,6 berarti barangnya oke gitu. Dan teman-teman ini kan mau nyetok barang misalnya. Nah, itu cari yang free ongkir. Ini kan free ongkir ke Jogja misalnya kayak gitu. Itu jadi kita tuh dapat harga segini, nanti kita jual di daerah misalnya saya di Jogja nih. Nah, saya harus tahu pasarnya di Jogja berapa, ada yang jual berapa. Misalnya di sini ya, kita cari di Facebook Marketplace ya. Soalnya apa? Pas saya ngerisetnya harga, ngeriset harga ini di Facebook Marketplace. Jadi Facebook Marketplace ini dia akan menampilkan harga atau barang yang terdekat dari kita. Kan kita cari dispenser ya, air elektrik. Elektrik. Oke. Ini di Jogja kita cek harganya berapa. Maaf ya kalau misalnya internetnya agak lola nih. Kok nggak bisa nih? Ntar ya. Oh, internetnya agak lola. Oke, jadi kalau teman-teman nyari atau ngecek harga, saya saranin kalau misalnya produknya kita pasarin di daerah sekitar kita, kita pakai Facebook Marketplace atau OLX ya teman-teman ya, bebas mau Facebook atau Marketplace terserah. Yang jelas ini tadi saya cek di dispenser air elektronik di Jogja tuh harganya 34.000 dan di sini 23.000. Kalau free ongkir ya, barangnya free ongkir, kita nggak ada tambahan, kita butuh modal 23.800, kita jual 34.000. Nah, kita untung satu produknya kan 10.000 nih. Kan lumayan. Ya enggak? Terus kalau misalnya diturunin juga apa? Misalnya dijual 30.000 kan kita udah untung juga. Soalnya kan kita ngambil yang free ongkir. Beli aja yang banyak sekalian. Misalnya, Mas, aku belum punya ini ya, belum punya duit.
Atau Mas, aku ono barang, saya ada barang, tapi posisi saya tok ini tak laku atau enggaknya bagaimana ya mengetahui? Oke, kalau misalnya teman-teman, misalnya ini saya nggak ada uang nih, gimana caranya mengetahui ini barang ini worth it atau enggak dijual di Jogja misalnya kayak gitu, atau nanti cari flash sale yang lain misalnya ada barang yang lain. Oh, misalnya ya saya ambil contoh, kalau misalnya saya jualan handuk bagaimana? Kalau bisa handuknya yang unik, misalnya handuk kalau yang unik tuh bambu ya, dari bambu ya, dari bambu, kain bambu biasanya. Nah, ini kan ada handuk kain bambu ya. Ini kita cari harga terendahnya berapa. Ya sekitar 69 ya. Ini bambu ini bagus. Teman-teman bisa cari inilah apa namanya. Ini dijual lagi bisa. Nah, kalau misalnya ini cara ngerisetnya bagaimana biar apa ini nanti laku atau enggak ya. Nah, teman-teman, ini dulu. Jadi ini difoto, foto ini di-download sama teman-teman, kemudian posting di Facebook Marketplace teman-teman ya, kan daerah terdekat. Nanti kalau ada japri ya, kalau ada yang japri, oh berarti produk ini ada yang minat ya. Oh ini ada yang minat. Caranya kayak gitu. Atau misalnya teman-teman pengen jualan, Mas, saya pengen jualan yang sesuai hobi saya. Wow, atau yang lagi tren saya lagi sepeda misalnya sepeda. Ya udah spare part sepeda. Apa orang bersepeda itu apa yang dibutuhin? Misalnya helm, helm sepeda. Nah, misalnya kan helm sepeda kayak ini kita cari yang terlaris mana? Helm sepeda yang terlaris itu ada mana nih yang jualannya banyak ya? Ini masker, helm sepeda. Oke, anggap aja ini ya ada terjual 800. Oh, ini kacamata. Ini belum ada. Ini ya 40 nih. Misalnya helm kayak gini ya. Ini punya speed. Oke, teman-teman, ini aja ini di-download semua, kemudian update status di Facebook Marketplace, kasih harga berapa? Misalnya ini kan harga kita bisa ngecek nih, ini harga 70, 70. Ini ada yang 40, ya enggak? Ya teman-teman cari aja yang 40 ini dijual 70 misalnya gitu. Ya. 40 ini dijual 70 ya masih laku juga gitu. Nah, itu dijual di sini di Facebook Marketplace. Tapi cari yang free ongkir ya, teman-teman. Kalau bisa cari yang free ongkir. Nah, dijual di Facebook Marketplace ada yang nawar nggak? Ada yang chatting nggak? Kalau ada, silahkan teman-teman lanjutin jualannya. Jadi kita cuma pasang foto dulu, misalnya ada yang nanya, kan ini ready nggak? Gitu. Jawab aja misalnya. Kalau Jakarta Jogja biasanya tuh 1 sampai 2 hari udah nyampe. Oh ini misalnya sekarang hari Senin. Oh ya ini ready-nya besok Rabu. Ah gitu aja nggak apa-apa. Nah, nanti sambil chat atau nanti kalau sudah ada tak kabari. Kalau enak hari Rabu gitu kan gimana? Atau besok kalau udah nyampe nanti saya antar gitu nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman mau ngereset kayak gitu. Salah satu caranya ya. Terus kemudian kita lanjut untuk yang ketiga. Nah, ini barang unik atau barang yang lagi ngetren. Jadi barang yang lagi ngetren tuh misalnya kayak ini sekarang trennya lagi sepeda. Oke teman-teman silahkan cari tentang sepeda. Atau teman-teman lagi wah trennya sekarang ini jualan apa namanya suplemen ya nggak apa-apa silahkan aja. Yang penting tadi tahu harga pasarnya berapa ya, harga modalnya berapa, teman-teman jual di pasaran di daerah teman-teman tuh berapa. Kalau misalnya masih turunin aja nggak apa-apa. Yang penting laris ya. Repeat ordernya tinggi kalau bisa. Kalau misalnya bak makanan itu diprioritaskan itu kalau bisa gimana caranya si konsumen tuh dia beli lagi ke kita.
Terus kemudian barang boleh unik atau barang lagi tren ya. Dan di sini unik di sini kalau bisa beda. Tapi ini agak susah ya untuk teman-teman kalau misalnya nyari barang unik. Nah ini agak-agak susah, susah-susah gampang ya, dibilang susah, kadang kala gampang, dibilang gampang, tapi juga susah. Nah ini kalau udah jam terbang tinggi atau pas menemuin sesuatu, ya udah langsung dimainkan. Kalau unik di sini bagi saya jarang kompetitor tapi banyak yang minat. Kayak gitu. Keluhnya kayak gitu Kak, kuncinya. Kalau barang lagi ngetrend, ikut-ikutin orang yang lagi jualan, kita copy paste aja lah. Entah itu nanti barangnya, kemudian bahasa jualannya kayak gitu. Nah, mungkin gitu aja ya share pengalaman saya. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang jualan pemula. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pengen lebih lanjut, kontak saya ini nomor saya. Oke, mungkin gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.